Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kita kali ini bisa berjumpa lagi untuk mata kuliah metode numeris. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai regula falsi. Melanjutkan metode-metode untuk akar-akar persamaan. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai bisection method atau metode setengah interval. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai regula falsi. Nah, setelah ini akan kita bahas mengenai Newton method, kemudian secant. Jadi untuk sampai UTS kita akan membahas empat metode: dissection, regula falsi, Newton, dan secant. Nah, kali ini terkait metode regulasi. Apa itu metode regulasi? Ini hampir mirip dengan metode bisection atau metode setengah lingkaran. Akan tapi metode regulasi ini konvergensinya atau kecepatannya mencapai akar bersamaannya itu lebih cepat dan iterasi yang dibutuhkan lebih pendek. Nah, untuk perhitungan metode regulasi ini berdasarkan interpolasi linier antara dua nilai fx yang mempunyai tanda berbeda. Jadi mulai-mulai diambil nilai xn dan xn plus 1. Jadi kalau biasanya kadang ada yang pakai simbol A atau B, itu hampir sama. Jadi xn itu katakan saja A, kemudian xn plus 1 itu B. Ya, biar lebih simpel kita buat A atau B, itu aja ya. Kemudian dihitung nilai fungsi FA atau fxn-nya dan fxn plus 1. Nah, kemudian eh, perbedaannya apa dengan metode bisection? Kita lihat, kalau cara menghitung C-nya. Nah, ini cara menghitung C yang biasa kita pakai simbol atau XT. Kalau di sini di sini XT. Itu kalau bisection itu cukup rata-rata saja. A plus B per 2 seperti itu. Atau A XN plus XN plus 1 dibagi 2. Tapi kalau di sini untuk menghitung nilai C-nya, ini XT ini C ya. C sama dengan XN. XN ini berarti A dikurangi fungsi A dikali B dikurangi A dibagi fungsi B dikurangi fungsi A. Seperti itu. Ini hampir sama lah. Seperti apa namanya, ah, mau kita pakai simbol XN atau A, itu sama saja. Nah, kalau kita lihat secara grafiknya, untuk membuat, kalau bisection kan kemarin antara titik A dan titik B, titik C-nya mana? Dibagi dua. Jadi dibagi dua di tengah-tengah. Tapi kalau untuk bisection, kita tarik garis lurus nih antara A dan B. Antara A dan B. Kita tarik garis lurus. Kemudian titik yang menyentuh garis X. Nah, ini disebut dengan XT. Nah, ketika sudah ketemu XT, kita tarik lagi dari XT ini. Nah, dari XT ditarik dari sini berarti ya. Di sini XT-nya. Nah, berarti dari XT ke B kita tarik lagi, tek, maka ketemu lagi yang lebih sempit lagi. Kemudian kita tarik lagi sampai mendekati nilai X seperti itu. Nah, secara flowchart kita bisa lihat untuk metode regula falsi, kita masukkan nilai XN atau nilai A dan kita hitung nilai fxn-nya. Kemudian kita masukkan juga nilai B, kita hitung nilai fungsi B. Kemudian kita hitung C-nya. Nah, kalau sudah
ketemu, kita cek dulu apakah FA dikali FB itu nilainya lebih kecil daripada satu. Jika iya, maka dia akan melakukan perhitungan C-nya yang mana? C-nya berapa nilainya? Nah, untuk C itu berarti kita menghitung tadi pakai rumusnya A minus B, minus fungsi B dikali A dikurangi B dikurangi A dibagi fungsi B dikurangi fungsi A. Kemudian kita dapat nilai fungsi C-nya, nilai C atau nilai XT di sini ya. Nah, kemudian dihitung fungsi C-nya. Kemudian fungsi A dicek lagi seperti proses sebelumnya, FA dikali FB itu apakah lebih kecil dari nol? Jika iya, jika iya, maka eh, nilai A itu sama dengan X1. Jika tidak, itu berarti yang nilai B-nya itu sama dengan XT. Jadi hanya mengganti nilai XT-nya itu diletakkan di A atau di B. Nah, gitu seterusnya dilakukan iterasi sampai ketemu nilai fungsi T itu lebih kecil dari epsilon. Jadi epsilonnya berapa? 0,001 atau berapa? Oke, baik. Kita bisa lihat langsung di contoh kasus di Excel-nya. Nah, ini kita kemarin mungkin kita lihat dulu di sini eh, ada nilai, ini fungsi yang kita cari ya. Fungsi yang kita cari adalah X kuadrat minus 5. Berapa X-nya? Di sini ketemunya di sini kalau kita pakai bisection berarti kan nilai C-nya ini dibagi dua. A plus B dibagi dua. Kemudian ditarik turun. Kita coba sekarang pakai regula falsi. Sorry. Kita coba pakai regula falsi. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu di sini. Oke, nilai C-nya berapa? Nah, kita hitungnya bukan langsung nilai C tadi. Kembali ke sini. Kita cek, kita masukkan nilai A, kemudian hitung fungsi A. Berarti ini ya fungsinya. Sama dengan X kuadrat X pangkat 2 dikurangi 5. Berarti X-nya berapa? Udah FA berarti X-nya 1 ya. Ambil sini. Pangkat 2. Pangkat, pangkat 2 dikurangi 5. Ketemunya berapa? Minus 4. Kemudian fungsi B-nya. Fungsi B sama dengan, ini udah keluar rekomendasinya, D7 atau nilai 2 di pangkat 2 sama dengan 5. Oke, ketemunya minus 1. Kemudian kita cari nilai C-nya. C-nya berapa tadi? Oh, bukan ternyata. Kita cek tadi rumusnya apa? XN itu apa tadi? A ya. Berarti XN ini A dikurangi berapa tadi? Fungsi XN, fungsi XN itu berarti ini, fungsi A dikurangi ini, kemudian ini dikali ya, dikali, dikali kurung buka kurung tutup, gitu aja biar enak. Ini B, ini B ya, dikurangi A. Berarti B-nya mana? B-nya ini, dikurangi A. Kemudian dibagi, karena ini ngitungnya harus atas dulu, berarti kita kurung ya. Ini kita kurung biar nggak dibagi dulu antara B sama setelahnya, dibagi
Fungsi B dikurangi fungsi A. Fungsi B ini dikurangi fungsi A. Oke, ketemunya berapa? Ini kita bagi dulu. Nah, kita bagi dulu. Set. Kesalahannya apa nih? Fungsi tidak dikenal. Sorry, F7. F7 mana F7? F7. Ini udah ketemu. Fungsi tidak dikenal. Ini benar. Kita hitung lagi. Sama dengan C dikurangi. Nah, ini dikali. Nah, ketemunya 2,33. Oke, sampai sini kita cari fungsi C-nya. Sama dengan, nah ini udah ketemu. 0,44. Kemudian kita cari A dikali B. Berapa hasilnya? Fungsi A dikali B. Berarti sama dengan fungsi A dikali B. Oke, ketemu. Kita sudah ketemu belum epsilonnya? Epsilonnya adalah B dikurangi A. Berarti B dikurangi A. Nilainya ini harusnya sama dengan nol ya. Kalau nol berarti kita berhenti. Kemudian untuk menentukan si A-nya ini dari mana? Kita lihat flowchart-nya. Flowchart-nya adalah ini. Berarti kita menentukan di sini. Jika ini Fn FA kali FB itu lebih kecil daripada nol, maka nilai B-nya berubah dari C. Nah, kita hampir sama kayak bisection ini sebenarnya rumusnya. Kita bisa lihat rumusnya di sini. Nah, kita copy aja. Kita copy. Kita cek nilainya. Oh, berarti benar. Berarti dia ini juga kita. Ini ya. Berarti ini nilai A-nya ini diambil dari C. Berarti dia jika tidak, berarti dia jika lebih besar dari nol ya. Lebih besar dari nol artinya positif, itu nilainya nilai A yang berubah. Ini positif atau negatif? Ini positif ya, nilainya 4. Berarti nilai A yang berubah di sini. Kemudian C-nya sama lagi, kita hitung lagi. Kita hitung lagi tadi. Sorry, sebelum C kita hitung A-nya dulu. Nah, kita cari A-nya berubah ya di sini ya. Berarti 2,3. Ini juga C-nya juga berubah, yaitu B-nya berubah. Pangkat 2 dikurangi 5. Kemudian C. Nah, kita cari C-nya tadi biar ingat kita sebenarnya sama kayak atas. Ini kita lihat. Sebenarnya kalau kita mau tarik itu bisa. Ini kan otomatis atas ya, sama ya. 2, lebih kecil. Ini FC-nya juga berubah lagi. Tek, ini juga kita turunkan. Tek, ini A-nya kita turunkan. Ya, kita lakukan iterasi gini aja. Kita turunkan lagi. Tek, oh, nilainya masih positif. Sorry. Ini nilainya positif atau negatif? Kita cek. Jika nilai I8 itu lebih kecil dari nol, maka hasilnya C8. Mm-mm.
Ini kita tarik turun. Oh, berarti ini ya. Oh, belum ketemu. Harusnya ini dulu yang itu. Tet, kita turun. Kita lakukan iterasi aja terus sampai ketemu B min A-nya sama dengan nol. Ini proses iterasinya. Satu, satu. Nah, oke, kalau mau cepat, tarik aja gini. Set, ke bawah error. Kenapa? Ada yang belum ada hasilnya. Bawah juga sama. Ini dulu. Ini sampai bawah. Oke, ini sampai sini. Ini oh, fungsi C-nya dulu kita cari. Fungsi C-nya. Cek. Nah, belum ketemu. Oke, kita udah menemukan nih. Kita cek cara ngeceknya gimana? Ini diturunin lagi. Kita ki- kita cek sampai nilai B min A itu sama dengan nol. Oke, kita turunin aja sampai banyak nggak apa-apa. Kita turunkan sampai banyak. Ini kesalahan di mana ini? Oke, sebenarnya ini udah ketemu ya. Tapi kenapa kesalahan? Oh, karena ini ya. Kita cek tarik ke bawah. Tet, fungsi C ini salah. Ini kenapa salah? Tet, tet, tet. Ini sebenarnya udah berhenti di sini ya. Tet, kalau kita lihat nilainya sudah nggak berubah nih di sini. Tet, berarti ketemunya 2,23 sekian sekian. Karena ini udah nol. Tapi penasaran ini kenapa masih salah C-nya. Tet, eh, C. Oh, kita lebarkan saja dulu. Tet, biasanya. Oke, tapi udah ketemu ini. Untuk epsilonnya, ini udah sampai titik nol, ketemunya di 2,2 sekian-sekian. Kalau kita balikan ke fungsinya, nilainya ini nilainya berapa? Berarti copy value aja ya. Copy salin, kita ketik aja. 2,2360. Sekian-sekian lah. Kita pangkatkan 2 dikurangi 5. Apakah sama dengan nol? Ini ya, sama dengan nol. Nah, ketemunya nol ya, nol sekian sekian sekian. Oke, berarti sudah cukup untuk memenuhi epsilon. Berarti ketemunya X-nya berapa? XT-nya ini adalah 2,23606977. Seperti itu kalau di bisection karena nilainya dia tidak bisa sampai spesifik, jadi dia hanya berhenti di 2. Seperti itu. Ya, baik untuk regula falsi, penjelasannya seperti itu. Untuk konsep menggunakan Excel-nya, teman-teman bisa coba implementasikan dengan soal-soal yang lain. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.